Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 12 Mei 2025. Saya akan bahas CLPI, Color Park Indonesia. Ini salah satu perusahaan yang rutin juga bagi dividen, kemudian dari sisi usahanya itu lumayan menarik untuk dikulik ya. Karena dia udah rilis laporan 2024. Nah, sekalian aja kita kulik. Jadi nanti akan kita coba bandingkan juga dengan yang serumpun. Pastinya di bidang usaha yang mirip ya. Oke, kita ke identitas perusahaan ya, company identity. Ini namanya PT Color Park Indonesia. Ini tanggal pendirian 1988. Jadi memang sudah lama ini perusahaan didirikannya. Tapi sepertinya listingnya itu baru ya. Ini 2001, November 2001. Berarti sekitar 24 tahun. Nah, komposisi pemegang sahamnya ada Ink Color International, kemudian ada Bukit Jaya, Natali Wijaya, Santosa Jimmy. Ini direksinya. Kemudian lokasi ada di Tangerang dan Gresik. Dari visi misi ini ingin menjadi perusahaan tinta cetak fleksibel terkemuka di Indonesia dan secara regional di Asia Pasifik dengan memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder. Misinya memberikan nilai produk berkualitas. Ya, ini standar ya. Kemudian jumlah karyawan, kalau lihat ini pegawai tetap itu nggak terlalu banyak. Kan ini jualannya juga lumayan. Nanti kita lihat jualannya hampir 900 miliar, hampir 1 T hampir. Karyawan 100 2022, 2023 108 ya, 107, 108. Kemudian 105 di 2024 turun. Nah, tapi kalau dilihat dari jumlah karyawan yang kontrak juga, ini kontraknya separuh lebih. Jadi total 239. Tapi bagi perusahaan manufaktur, karyawan 239 untuk sales 900 miliar itu sedikit sekali. Artinya ya mestinya ini lumayan efisien perusahaan. Lalu dari pemegang saham ada Ink Color, kemudian Bukit Jaya dan Chandra Natali Wijaya. Ini mungkin satu keluarga ya. Dengan Pak Santoso Jimmy, kemudian Chia Hui Chin, gimana nih bacanya? Saya agak bingung bacanya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Bu Chandra ini itu dia punya 20.364.000 lembar saham. Itu kalau kita hitung dari dividen yang dibagikan pada tahun 2023, dia dapat dividen sekitar 2,6 miliar satu tahun. Nah, teman-teman bayangin aja, satu orang dapat 2,6 miliar. Ini ya, 2,6 miliar dibagi 12. Artinya satu bulan kira-kira 216 juta. Ya, kalau buat saya sih sangat cukup ini untuk kebutuhan bulanan ya. Kalau hasilnya segini ya. Lah 20 juta lembar ini senilai kalau harga sekarang 1.100 ya, 1.100-an kalau nggak salah ya. Berarti sekitar 22 miliar. Jadi yieldnya mungkin sekitar 10%. Terus dari sisi manajemen ini ada Pak Jimmy Santoso, ini juga direksi. Dia punya lembar saham juga 12 juta, ini 1,5 miliar kemarin. Tahun 2023 dia punya dividen. Nah, langsung kita ke finansialnya. Secara aset naik terus, 22, 23, 24 naik. Kemudian liabilitasnya ya stabil, artinya bagus. Kemudian penjualan neto naik terus 830. Sorry, ini 2023 turun sedikit. Kemudian 24 900, laba bruto juga naik ya, naik terus. Laba brutonya, laba usaha naik terus, saham ya, laba per saham juga naik. Ya, artinya ini bagus. Rasionya juga bagus, rasio lancar ini berarti rasio terhadap cash berbanding dengan hutang. Artinya dia punya aset lancar, cash dan piutang lancar di bawah 1 tahun ya kalau seperti ini ya. Itu berarti 3,2 kali jumlah hutangnya dia. Jadi seolah-olah kalau langsung disuruh bayar hutang sekarang kira-kira bisa gitu. 3 kali lipatnya pun bisa. Margin, nah ini kemarin. Yang kemarin saya bahas di ITMG 2020, dia punya margin laba bersih 3,3%. Itu pas waktu krisis-krisisnya. Nah sebenarnya begini, ini kalau di manufaktur, margin laba bersih itu dengan prime conditionnya mereka 6,1 6,5 ini sudah termasuk bagus ya. Jadi kalau kemarin ITMG sampai bisa 2 digit ya. Ya memang batu bara itu memang seksi sekali secara margin laba
Ya, bagus. Terus ini ada penjualan per segmen. Ini graver, kemudian coating, film, dan adhesive. Ini kalau nggak salah ini packingan. Coating ini berarti melapisi ya. Kemudian film ini berarti kayak label-label. Adhesive ini berarti stiker, yang semacam stiker ya, nempel. Ini 900 miliar 2024. Nah, kalau dibandingkan detail penjualan per segmen ini memang naik semua dari graver, coating, sama film, sama adhesive. Ini antara 2023 ke 2024 naik semua, total naik 13%. Ini gede banget. Lalu dari sisi profitabilitas ini juga mereka bandingkan. Memang di graver agak gimana sih bacanya, graver ya, bener ya. Ini agak turun secara persentase, turun 4,2%, tapi coating, film, adhesive ya, ini naik. Jadi totalnya secara laba juga naik 6%. Nah, kalau kita bandingkan antara 23 dan 24, kondisinya memang hampir rata-rata naik ya. Jadi keren ini. Ya, ini di sini naik semua. Yang minus-minus itu yang nggak utama. Laba juga naik. Nah, paling kasnya aja. Kas closingan di 2024 itu lebih kecil daripada 2023. Tapi posisi kas ini ya begitu ya teman-teman ya. Beda bulan udah langsung kasnya pun juga beda. Karena cuma keluar masuknya uang saja yang tercatat. Terus di laporan ini mereka juga sampaikan ada target penjualan 2025 dan juga target penjualan 2024. Jadi kalau mereka kasih target 915, realisasi 913, itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip itu terplanning. 900 itu tuh dalam tanda kutip terplanning. Nah, target laba 95, aktualnya 122, ini bagus. Pembayaran dividen 50-75%. Nah, ini sudah bayar 39, ini posisinya adalah closingan 2023 ya. 2024 sendiri belum. Cuma karena ini dituliskan di sini karena bukan based on pencatatan closing laporan keuangannya. Terus proyeksi 2025 mereka memproyeksikan sekitar 1 triliun. Gila, hebat ini. 1T karyawannya cuma 200. Jadi satu orang karyawan itu tadi 250 kan ya. Berarti sekitar 40-an miliar. Rasio sales terhadap karyawan. Satu orang dalam 1 tahun seolah-olah bisa menghasilkan atau berjualan 40 miliar. Kita sebagai individu bikin usaha bakso sendirian bisa menghasilin 40 miliar ya. Analoginya begitu loh. Seefisiennya perusahaan tuh kita bisa analogikan kayak gitu. Terhadap jumlah orang, bukan terhadap yang lain-lain ya. Nah, terus ini ada juga laporan kinerja keberlanjutan. Jadi ada aspek macam-macam yang ditulis, lingkungan hidup, penggunaan listrik juga dikontrol. Kemudian air ya, air bawah tanah. Nah, makin kecil makin bagus ya. Tingkat turnover karyawan itu juga dicatat. Nggak banyak nih yang resign. Jadi mestinya sehat-sehat saja perusahaannya, tidak toksik gitu. Tingkat kepuasan pelanggan 84%. Nah, ini juga diukur. Ya bagus lah. Biasanya puas itu antara 60 sampai 80 itu dianggap puas. 80 sampai 100 itu sangat puas. Biasanya gitu. Jadi kalau dia 84 ya berarti sangat puas pelanggan-pelanggannya. Ya berarti bagus buat kita sebagai pemegang saham ya. Nah, terakhir ini di catatan 2024 ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini sekitar 500 miliar. Kalau tahun sebelumnya itu dia bisa bagi 39 miliar 2023 dengan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya posisinya seperti ini, kita bisa mengestimasi memungkinkan atau tidak mereka akan bagi dividen di tahun 2025 ini based on laporan keuangan 2024. Jadi mestinya sih bisa. Orang cashnya aja itu 240 miliar. Kas dan setara kas berarti ya ada deposito, ada macam-macam. Yang kas doang nih ada di sini nih. Kas itu ada 28 miliar. Depositonya 200 miliar. Depositonya di Bank Ina Perdana. Nah, yang di Permata dipindahin sama dia. Nah, kalau mau bayar dividen dari sini aja udah sudah hampir bisa ya. Hampir bisa sesuai dengan dividen yang tahun 2023. Oke. Nah, kita lanjut sekalian laporan Q1 ya. Kira-kira gimana sih tahun ini kan gitu. Nah, Q1 2024 dibandingkan Q1 2023, penjualan naik, beban pokok penjualan turun. Ya, ini perlu dicatat nih.
penjualan naik, beban pokok penjualan turun, laba brutonya naik. Tapi pinter mereka ya. Di beban umum itu dinaikkan. Saya bilang tanda kutip dinaikkan, ini karena beban umum ini ya, administrasi biasanya ini accrual biasanya. Nah, kita lihat ya di beban umum. Nah, ini beban umum administrasi ini ada gaji, tunjangan dan lembur. Posisinya ya oke lah, ini wajar lah ya naik. Tapi di bonus dan THR ini yang kurang wajar naiknya. Dari 1,5 miliar ke 4,3 miliar. Artinya ini mestinya ini adalah accrual. Jadi pencadangan supaya nanti akhir tahun mereka bayar bonus ke karyawan tidak mempengaruhi kinerja laporan keuangan. Ya, atau ada strategi lain, misalnya sekarang kan mau bagi dividen nih, dibikin pendapatannya turun nih Q1. Tapi harusnya enggak lah ya. Ketika turun harusnya harganya jadi turun gitu. Nah, nanti kita lihat harganya ya. Nah, ini harganya. Harapannya dengan rilis Q1 ini turun dulu. Ini kalau kayak gini kan kita udah ketinggalan. Kalau ngambil di pojok sini pas nanti dia bagi dividen, kan estimasi dividennya ada tuh. Mungkin sekitar 100-an ya. Ini kan udah 1190. Ya kayak Demas kemarin dibuanting jebret ya sampai sini. Nanti kan floating loss juga ujung-ujungnya. Kalau baru masuk sekarang. Tapi kalau namanya dividen investor ya mestinya masuknya udah dari sini, udah kita bisa prediksi gitu. Januari 2025 dulu-dulu. Nah, ternyata saya belum pernah bahas ini perusahaan. PBIT sudah pernah saya bahas, Ases sudah pernah saya bahas. Nah, ternyata CLPI itu belum pernah saya bahas. Padahal dari dulu tuh CLPI itu jadi salah satu motor ya, salah satu primadona di sektor bahan baku. Jadi sekalian aja ya kita bandingin ya. Karena udah selesai semua reviewnya, tapi saya nggak nge-review yang lain, nggak nge-review PBIT, Ases, KDSI ya, PNGO sama SAMF ini nggak saya review. Harga ini harga tanggal Jumat kemarin. Jumat kemarin tanggal berapa ya? Ya pokoknya Jumat lah ya, Jumat closingan harganya ini. Nah, yang lain-lain itu tetap, yang PBIT turun 1%, CLPI naik. Kemudian nah, CLPI itu termasuk transaksi hariannya itu termasuk kecil. Cuma 0,17 miliar. Artinya sekitar 170-an juta. Jadi kalau teman-teman punya uang gede di sini, 2 miliar, 1 miliar, 3 miliar, ya keluarnya bakalan sulit. Butuh berhari-hari transaksi dan mungkin ketika keluar harganya bisa turunnya jauh ya, dropnya jauh. Tadi kalau dilihat di sisi sini kan ini kelihatan nih, volumenya juga kelihatan. Transaksi hariannya cuma 170-an juta, tapi kemarin sudah ada yang ngantri di sini nih. Volumenya ini gede nih. Ya, hampir 1 miliaran nih. Jadi nanti kalau habis bagi dividen, ini hampir mirip kayak Demas ya. Bisa jadi akan drop jauh. Jadi kalau teman-teman nggak biasa floating loss, jangan coba-coba ngambilnya di pucuk gitu. Tapi kalau biasa aja, habis itu ditinggalin, nunggu dividen tahun berikutnya, kemudian di average down terus, ya monggo terserah. Boleh-boleh aja. Nah, kita lanjutin ya. PBIT itu juga termasuk bagus. Jadi saya review dulu yang CLPI. CLPI punya EPS kan 183. Kemudian dividen payout ratio CLPI itu 74. CLPI. Nah, 74 itu tapi 2023 ya. 2022-21 itu sekitar 50. Jadi sesuai dengan kebijakannya mereka tuh 50 sampai 75. Kalau mentok di 75 atau 74 ya berarti yield dividennya itu sekitar 11% di harga sekarang. Artinya ini gede. Tapi kalau dia bagi cuma 50 itu 7,7%. Ya kita asumsi pakai 74 seperti tahun lalu. Artinya dengan harga sekarang itu dividennya kemungkinan 135 atau 11%. Di bawahnya dia ada siapa? Ada PBIT. PBIT itu kan belum RUPS juga. RUPS-nya kan 23 Mei nih PBIT. CLPI 18 Juni, masih lama sekali. Ya saya sih, kalau saya secara pribadi sebenarnya berharap turun. Dibanting dulu ke bawah gitu. Terus bisa ngantri kita di bawah. Kemudian PBIT ya 23 Mei. Ases ini 17 Juni. Ases ini juga kemungkinan bagi dividen. Dia belum bagi interim. Nah, kalau catatan saya salah tolong dikoreksi ya. Yang bagi interim itu cuma PNGO. PNGO itu 40 sudah bagi. Nah, sisanya harusnya sekitar 101. Itu sekitar 5,8%. Nah, kalau setahun ini returnnya setahun ya 11, 9,8. Ini hijau semua karena di atas 5% ya. Di atas 5% tuh saya hijauin lah. Ya, mirip-mirip deposito ya. Kalau yang nggak suka
pakai deposito kan, maunya pakai saham-saham yang seperti ini juga nggak apa-apa kan gitu. Terus kalau ini adalah dividen 1 tahun, kalau dia sudah pernah bagi interim, ya saya reviewnya hanya sisanya saja. Ini saya short based on sisa dividen. Berarti berapa ini kalau CLPI di harga sekarang? Sisanya 135, 11,4%. Tinggi nggak? Tinggi sekali itu ya. CLPI posisi segini 135 kan. Kalau kita ngambil di saat ini ya, di sini pucuk itu kita dapat sekitar 13%, 11% tadi. Itu kalau dia potensi turun 135, itu pentoknya di sini. Nah, sekitar 1050 ya. Artinya harga di sini pun itu sudah apa ini? Sudah jadi supportnya pada waktu harga di sideways. Bandingin dengan Demas ya. Tuh, sideways-nya di sini. Ya mungkin saja dia Demas ya. Demas ini masih ada antriannya, masih gede. Besok aja kita bahas. Mungkin hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu nanti kita bahas Demas. Jadi dengan posisi seperti ini hati-hati ya teman-teman ya. Jangan lihat video langsung beli ya, lihat video langsung beli, jangan. Pokoknya jangan percaya semua yang ada di internet 100%. Anda harus melakukan riset. Karena sekali lagi saya ingatkan, di sini agak bahaya nih, volumenya nggak biasa. Nanti setelah bagi dividen bisa jadi ini akan buang barang. Orang volumenya setahun aja segini-segini kok tiba-tiba di sini banyak. Ya pasti apa ya namanya? Pasti kita bisa memprediksi lah, harusnya bisa memprediksi itu. Nah, di sini juga sama nih, waktu mau bagi dividen tahun 2024, ini sama nih. Volume naik, tiba-tiba naik, habis bagi dividen, jebret, turun ke bawah. Nah, kalau udah tahu begini, yang sekarang sudah terlanjur naik begini, ya hati-hati, jangan FOMO. Saya kira sudah semua. Kali lagi kalau ada yang mau request atau ada yang butuh di review, komen aja. Nanti kita coba review. Terus support ya channelnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.